Di video kali ini kita akan membahas 7 tipe kasus-kasus limit Tahingga, dan video ini dikhususkan untuk membahas soal-soal dari modul yang dapat teman-teman unduh, serta linknya sudah saya sematkan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Jadi kita tidak akan bahas materinya secara detail di video ini, tapi kita akan langsung bahas ke soal-soal latihannya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis, jangan di-skip-skip supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang bentuk-bentuk limit Tahingga berikut ini. Oh ya, sebelum nonton jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Nah, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Di latihan pertama ini kita disajikan kasus dari limit Tahingga yang berbentuk fungsi rasional. Jadi semuanya ini bentuknya adalah fungsi pecahan. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, kita ambil kasus pada soal nomor 1. Ini kita lihat suku yang memiliki pangkat tertinggi baik di pembilang maupun di penyebut. Di pembilang, suku yang punya pangkat tertinggi adalah x kuadrat, dan di penyebut adalah 3x kuadrat. Ini pangkatnya sama-sama 2. Kalau pangkatnya sama, kan sama-sama 2 ya. Berarti nanti di sini dapat kita coret pangkatnya, yang lainnya nggak usah kita lihat ya. Jadi ini tinggal kita coret aja pangkatnya, dan kita ambil koefisien di depan pangkat tertinggi ya. Di sini koefisien x kuadratnya kan 1, di bawah koefisien x kuadratnya 3. Jadi ini langsung aja jawabannya 1/3. Dan hal ini berlaku hanya selama pangkatnya itu sama. Nah, soal yang kedua, limit x menuju Tahingga dari fungsi ini. Kita lihat pangkat tertinggi di pembilang itu 2x pangkat 3. Pangkat tertinggi di penyebut ya, atau suku dengan pangkat tertinggi di penyebut adalah 3x pangkat 3. Pangkatnya sama-sama pangkat 3, sama-sama punya x pangkat 3. Jadi kita tinggal ambil koefisiennya ya. Yang di atas 2, yang di bawah 3. Jadi kalau kita coret x pangkat 3-nya, berarti jawabannya ini adalah 2/3. Soal yang ketiga, kalau kita lihat pada pembilang, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Pada penyebut, suku dengan pangkat tertinggi adalah x pangkat 4. Pangkat atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Kan 3 kurang dari 4 ya. Yang atas x pangkat 3, yang bawah x pangkat 4. Jadi, kalau misalnya lebih kecil, ini langsung aja jawabannya itu adalah 0. Kemudian yang keempat, kita lihat pada pembilang, suku dengan pangkat tertinggi ini jelas adalah negatif 3x pangkat 3. Pada penyebut, itu 2x kuadrat. Nah, pangkat atas lebih besar dibanding pangkat yang di bawah. Kan yang di atas pangkat 3, yang di bawah ini pangkat 2 nih. Jadi negatif 3x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2 ini nggak bisa langsung kita coret. Ya. Yang lainnya ini nggak usah kita lihat. Jadi kita lihat suku yang punya pangkat tertinggi aja. Kalau pangkat yang di atas lebih besar dibanding pangkat yang di bawah, itu jawabannya pasti Tahingga. Tapi karena koefisiennya salah satu ini negatif, negatif bagi positif kan itu negatif. Jadi jawabannya adalah negatif Tahingga. Jelas ya? Nih kalau misalnya pangkat atas lebih kecil dari yang bawah, jawabannya 0. Kalau pangkat yang atas lebih besar dibanding yang di bawah, jawabannya Tahingga. Tanda plus atau tanda minus ini akan ngikutin koefisien. Kemudian soal yang kelima, pada pembilang pangkat tertingginya suku dengan pangkat tertinggi adalah 3x. 3x aja berarti 3x pangkat 1. Kemudian pada penyebut ini ada akar 7x kuadrat. Ini adalah suku dengan pangkat tertinggi. Jadi yang atas kita bisa tulis 3x, yang bawah akar 7 itu sebagai konstan, ini bisa kita keluarin. Kemudian akar dari x kuadrat itu adalah x. Nah, pangkat atas sama pangkat bawah sama-sama pangkat 1. Ya kita buang aja. Jadi, langsung kita ambil koefisiennya sehingga kita peroleh
Jawabannya adalah 3 per akar 7. Kemudian soal yang ke-6, ini hati-hati ya. Ini kesannya kelihatannya sama nih. Kelihatannya sama-sama X pangkat 2. Tapi yang atas nggak punya akar, yang bawah ada akarnya. Pada pembilang, suku dengan pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Pada penyebut, ini ada akar 6X kuadrat tambah sesuatu di sini. Jadi, kalau kita tulis yang atas itu koefisiennya ini 1X kuadrat, yang bawah akar 6X pangkat 1. Pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah. Berarti jawabannya adalah positif tak hingga. Kenapa positif? Karena ini kan 1 dibagi akar 6 positif ya. Dan pangkat atasnya juga lebih besar dari pangkat bawah. Lanjut. Soal yang ke-7. Di sini kita lihat pada pembilang, di bagian atas suku dengan pangkat tertinggi adalah 4X kuadrat. Pada penyebut, suku dengan pangkat tertingginya ini adalah akar 3X pangkat 4. Kalau ada akarnya hati-hati ya, jadi nggak bisa langsung kita menyimpulkan pangkat atas itu lebih kecil dari pangkat bawah. Kita harus lihat bahwa di bagian bawah penyebut ini ada akarnya. Nah, jadi kalau yang atas itu kan 4X pangkat 2. Kemudian ini pangkat suku dengan pangkat tertingginya ya. Berarti ini kalau kita pisah, akar 3 yaitu sebagai konstantanya. Sebagai koefisiennya. Dan X pangkat 4, ini kalau kita keluarkan dari akar, ini jadi X kuadrat. Nah, ternyata pangkatnya sama nih. Si X-nya punya pangkat yang sama. Berarti nanti ya kita buang aja di sini. Jadi kita dapat simpulkan jawabannya adalah 4 per akar 3. Soal yang ke-8. Di sini pangkat suku dengan pangkat tertingginya jelas akar 4X pangkat 6. Di bagian penyebut ini X pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita keluarkan dari akar, jadi suku dengan pangkat tertinggi ini akar 4 itu 2. X pangkat 6 kita keluarin dari akar, ini tuh jadi X pangkat 3. Nah, kalau yang bawah, ya udah nggak usah kita apa-apain lagi, karena ini X kuadrat aja gitu. Jadi ini 2, ini 1. Ya. Nah, suku dengan pangkat tertingginya di bagian atas itu X pangkat 3, di bagian bawah itu 1X pangkat 2. Karena pangkat atas lebih tinggi dibanding pangkat yang bawah, maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah tak hingga. Dan tak hingganya ini positif ya, karena 2 bagi 1 kan positif. Soal yang ke-9, ini sama-sama dalam akar ya, berarti ini dapat langsung kita lihat aja. Bahwa pangkat atas sama pangkat bawah jelas lebih besar pangkat yang atas. Jadi yang atas 1X pangkat 3, yang bawah akar 5X pangkat 2. Kalau pangkat atasnya lebih besar dari yang di bawah, ya udah, jawabannya tak hingga. Yang selalu jadi patokan itu adalah pembilang atau bagian yang atas ya. Kalau bagian atasnya besar, kita ingatnya kalau besar tuh pasti tak hingga. Kalau kecil itu 0. Kalau sama, tinggal ambil koefisien. Gitu aja cara ngingetnya. Terus yang ke-10, di sini sama-sama dalam akar. Dan ini pangkatnya jelas-jelas sama ya. Jadi ini kalau kita keluarin koefisien dari akar X itu kan 1. Jadi 1 akar X. Kemudian yang ini kalau kita keluarin itu akar 2X ya. 2 akar X gitu. Jadi ini 1 akar X sama akar 2X. Kalau kita ambil koefisiennya jadi jawabannya adalah 1 per akar 2. Hati-hati ya, ini 2-nya dalam akar. Karena 2-nya dalam akar berarti kita nggak boleh langsung tulis 2. Kalau 1 kan dikeluarin dari akar ya jelas 1 ya. Tapi kalau 2 dikeluarin dari akar kan nggak bisa. Jadi ya bagian penyebutnya ini akar 2. Sehingga opsi yang tepat sini 1 per akar 2 gitu. Nah, soal nomor 11. Di sini adalah bentuk perkalian ya. Perkalian dari fungsi-fungsi ini.
Ini ada pangkat 5, ini ada pangkat 2. Yang di bawah ada pangkat 4, ada pangkat 3. Nah, kita harus teliti untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat aja suku yang punya variabel X. Nah, di sini 2X kita pangkatin 5. Berarti ya kita bawa 2-nya juga ikut dipangkatin 5 gitu. 2 pangkat 5, X pangkat 5. Ambil yang mengandung variabel X aja. Di sini 2X kita pangkatin 5. Itu jadi segini nih. 2 pangkat 5, X pangkat 5. 3X kita pangkatin 2. 3-nya dipangkatin 2 jadi 9. X-nya kita pangkatin juga dengan 2. Di bagian penyebut, 2X kita pangkatin sama 4. Jadi 2 dipangkatin 4. Kita tulis 2 pangkat 4. X kita pangkatin juga dengan 4. Yang lainnya yang tidak mengandung variabel X, nggak usah diapa-apain. Nah, terus bagian yang ini 5X kita pangkatin 3. Berarti 5-nya kita pangkatkan dengan 3. X-nya juga kita pangkatkan dengan 3. 7-nya biarin aja. Nah, ini 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 4 yang di bawah ini bisa kita buang ya. Kita coret, jadi yang di atas tuh kan 2 ya. Jadi 2 dikali 9 berapa tuh? 18 kan? Yang bawah 125. Nah, tapi kita nggak bisa langsung bagi koefisien, kita mesti cek dulu angka-angka di pangkatnya. X pangkat 5 kali X pangkat 2 tuh X pangkat 7. Yang bagian bawah, X pangkat 4 kali X pangkat 3, ini juga X pangkat 7. Nah, karena sama, langsung ambil koefisiennya. Yang atas, 2 kali 9 itu 18. Yang bawah, 5 pangkat 3 itu 125. Jadi jawabannya jelas 18 per 125. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, soal yang ke-12 juga dapat kita selesaikan dengan cara demikian. Nah, ini jelas dalam fungsi di dalam kurung ini punya suku dengan pangkat tertinggi itu 3X pangkat 2. Tapi dipangkatkan 3 ya. Kalau yang ini X dipangkatkan 5. Yang bawah X kuadrat dipangkatkan 4. Dan 2X dipangkatkan 3. Ini dipisahkan oleh tanda kali di sini ya. Dipisahkan oleh tanda kali. Jadi nanti pangkat-pangkatnya tinggal kita jumlahin harusnya. Jadi 3 kita pangkatkan dengan 3. X pangkat 2 kita pangkatin dengan 3. Jadi X pangkat 2 kali 3 ya X pangkat 6. Yang ini 1X kita pangkatin 5. 1 pangkat 5 kan 1. X pangkat 5 ya kita tulis ulang. Terus yang ini X pangkat 2 kita pangkatin 4. Jadi 1 pangkat 4 X pangkat 8. Kan 2 kali 4 8 ya. Kalau pangkat dipangkatin lagi ya kita kaliin aja pangkatnya. Yang ini 2X kita pangkatkan 3. 2-nya dipangkatin 3 jadi 2 pangkat 3. X kita pangkatin 3 jadi X pangkat 3 ya. Yang atas pangkatnya 6 tambah 5 nih. Pangkat 11. Yang bawah pangkat 11 juga. Sama-sama pangkat 11. Berarti kita tinggal ambil koefisiennya yang warna merah ini. 3 pangkat 3 27. Kali 1 itu 27. 1 pangkat 4 1. 2 pangkat 3 8. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 27 per 8. Tipe soal yang kedua, ini adalah limit tahingga yang berbentuk selisih akar kuadrat. Nah, untuk teori lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek lagi ke modul. Di sini kita langsung aja bahas untuk bentuk yang kedua ya di latihan 2 ini. Nah, kita perhatikan ciri-cirinya ya. Yang pertama ini selalu akar pangkat 2 ya. Dan di dalamnya ada fungsi kuadrat. Kemudian, di sini kita harus lihat dulu koefisien dari X kuadratnya itu seperti apa. Kalau dia sama, kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya, hal itu lebih lanjut saya udah terangin di modul ya. Nanti bisa cek sendiri. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Ini suku dengan pangkat tertingginya ini sama-sama 3X pangkat 2 ya. Maka rumus ini berlaku. B min Q per 2 akar A. Yang jadi B-nya yang mana? Ini kan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti B-nya itu yang 4. Yang ini PX kuadrat tambah QX tambah R. Berarti Q-nya min 2 koefisien X. Ya langsung kita substitusi ke persamaan ini.
B-nya 4, Q-nya negatif 2, jangan lupa di bawah negatifnya. Jadi 4 dikurangi negatif 2, dibagi 2 akar A. A-nya tuh yang ini 3. 4 tambah 2, 6, dibagi 2 akar 3. 6 sama 2 ini kan bisa kita coret ya. Jadi yang atas tuh 3, 3 dibagi akar 3, ya hasilnya itu akar 3 gitu. Atau mau ditulis kayak gini juga nggak apa-apa. Soal yang kedua, sama seperti tadi. Di sini kalau kita mau menggunakan rumus B min Q per 2 akar A, pastikan suku yang memiliki pangkat terbesar di sini ya, atau koefisien X kuadratnya itu sama. Jadi kayak soal pertama ini 3, berarti ya di sini juga 3. Ini 2, berarti di sini 2. Nah, ini kan sama nih, sama-sama 2. Berarti rumus ini berlaku. Hati-hati, B-nya itu adalah koefisien X, yaitu 1. Q-nya ini adalah koefisien X yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan. Koefisien X-nya itu negatif 3, bukan 3. Jangan lupa di bawah tanda negatifnya. Jadi 1 dikurangi negatif 3 dibagi 2 akar 2. Jadi berapa tuh? 4 dibagi 2 akar 2. Ini juga bisa kita coret. Ya, kita bagi 2 masing-masing. Jadi kita peroleh jawabannya adalah 2 akar 2. Nah, soal yang ketiga, ini sebenarnya bentuk selisih akar kuadrat. Jadi kita harus paksa bentuknya jadi seperti soal nomor 1 sama soal nomor 2 gitu. Jadi harus akar kurang akar gitu, atau akar fx kurangi akar gx. Nah, gimana caranya? X ini ya kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Ini kan X kalau kita kuadratin sama kita akarin nggak ngerubah bentuk aslinya ya. Dan ini tuh sama aja kayak 2x kuadrat tambah akar dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 0 dikurangi akar x kuadrat tambah 0x tambah 0. Jadi setelah ini kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A kalau koefisiennya sama. Nah, tapi pada soal nomor 3 ini koefisiennya beda nih. Yang di kiri 2, yang di kanan 1. Yang di kiri itu lebih besar. 2 itu lebih besar dari 1. Karena 2 lebih besar dari 1, ya, maka jawabannya sudah pasti tahingga. Kalau yang di kiri lebih besar dari yang di kanan itu negatif tahingga. Ya logikanya gini aja, kalau besar dikurangi kecil kan pasti positif ya. Kalau positif ya berarti pasti positif. Dan positif tahingga. Gitu. Ini kita nggak boleh langsung, nggak boleh pakai rumus ini. Kenapa? Karena beda koefisiennya ya. Kalau sama baru boleh. Kemudian soal yang keempat, ini kita paksa bentuknya jadi akar dikurangi akar. Caranya gimana? Kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Jadi yang ini kita kuadratkan, si 3x min 2-nya, kemudian kita akarkan. Kan nggak ngerubah bentuk asli. Nah, baru setelah itu kita jabarkan nih, 3x min 2 dikuadratkan tuh berapa? Ya, ini kan jadi akar dari 9x kuadrat dikurangi 12x, 2 kali 3x kali 2, itu 12x, tambah 4 ya. Nah, yang di sebelah kiri ini akar 9x kuadrat. Ya, suku dengan pangkat tertinggi, dengan x pangkat tertinggi ini adalah 9x pangkat 2. Di kanan juga sama, 9x pangkat 2. Kalau sama, kita boleh pakai persamaan B min Q ini. Ya, sama-sama 9 kan, di sini saya kuningin. Berarti B min Q dikurangi 2 akar A. Hati-hati, B-nya itu koefisien X. Ini negatif 12, berarti di bawah minusnya, jangan lupa. Minus 12 dikurangi Q-nya ini adalah negatif 11. Jadi minus 12. Minus minus 11 berarti plus 11. Per 2 akar A. A-nya yang ini, akar 9. Jadi min 12 tambah 11 itu min 1. Per 2 kali 3, ini hasilnya adalah min 1 per 6. Kemudian soal yang kelima, ini juga sama seperti tadi. Ya, kita kuadratkan dulu yang belum ada dalam akar. Jadi ini kita kuadratin, kemudian kita akarin gitu. Ya,
Ini kita bisa selesaikan ini pakai rumus B min Q per 2 akar A, asalkan koefisien depan dan koefisien belakangnya itu sama. Ya. Jadi gimana yang ini? Akar dari X kuadrat min 2X plus 1. Ya, yang ini kalau kita jabarkan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini pangkatnya sama-sama X kuadrat ya. Kalau pangkatnya udah sama-sama X kuadrat, ya kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya ini negatif 2 ya. B-nya negatif 2. Kemudian Q-nya itu 4. Jadi negatif 2, negatif 4 itu negatif 6. Per 2 akar 1. Negatif 6 dibagi 2 ya, negatif 3 gitu. Ya. Kemudian soal yang ke-6. Ini sama, tapi bentuk sebelah kanan yang belum dalam berbentuk akar ya. Jadi, yang di kiri kita tulis ulang, yang kanan ini kita kurangkan dengan dalam kurung X akar 2 kurang 1. Kenapa harus kurang 1? Kan supaya ini jadi plus gitu. Jadi ini kita buat dulu dalam kurung gitu. Jadi minus dalam kurung X akar 2 kurang 1. Jadi nggak ngerubah bentuk asalnya. Jadi ini dikurangi akar dari X akar 2 dikurang 1 dikuadratkan. Terus ini kita selesai ini yang di sebelah kanan. Jadi akar dari X akar 2 dipangkati 2 itu 2X pangkat 2 dikurangi 2 kali X akar 2 jadi 2 akar 2X plus 1. Ini sama-sama 2 nih. Pangkat tertingginya ya, suku yang memiliki pangkat tertingginya sama-sama 2. Jadi berlaku persamaan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya di sini yang di sebelah kiri. 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 per 2 akar 2. Ini kan sama-sama akar 2. Jadi kita bisa coret nih akar 2-nya semua. Jadi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Ya 3 per 2 ya berarti. Lanjut soal yang ke-7. Nah, di sini kita lihat ya, udah dalam akar dua-duanya. Tapi yang di kiri pangkatnya lebih besar dari yang di kanan. Karena 2 lebih dari 1. Ingat, kalau lebih berarti ya langsung aja jawabannya tak hingga. Nah, kalau misalnya yang di sebelah, yang soal nomor 8, pangkat yang di kirinya itu sama-sama X pangkat 2. Koefisiennya yang di kiri 1, yang di kanan 2. Karena di sini kan 1 kurang dari 2 ya. 1 kurang dari 2, ya berarti kalau dikurangin kan hasilnya pasti minus gitu. Ya. Nah, di sini kan pangkatnya udah beda ya. Berarti di sini 2 kurang 1. Maaf, maksudnya di sini kan 1 kurang 2. Ya berarti negatif ya. 1 dikurangi 2 kan minus. Jadi, hasilnya adalah negatif tak hingga. Buat soal nomor 7 sama 8, kita nggak bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Karena suku dengan pangkat tertingginya nggak sama. Jelas ya? Bagian selanjutnya, ini kita akan bahas di latihan yang ketiga. Ini adalah tipe soal limit tak hingga yang berbentuk selisih akar pangkat 3. Jadi ini merupakan pengembangan dari selisih akar kuadrat. Cuma di sini ini akarnya akar pangkat 3 ya, dari tentunya polinom pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bahas aja untuk yang suku terbesarnya itu sama ya, sama-sama X pangkat 3. Kemudian yang kedua ini sama-sama 2X pangkat 3 gitu ya. Yang ini juga nanti akan sama-sama jadi 8X pangkat 3. Langsung aja di sini soalnya cuma ada 3. Kita lihat aja di sini yang jadi A, B, dan Q ya. X pangkat 3 nanti akan bertindak sebagai A, 8X kuadrat sebagai B, dan negatif X kuadrat sebagai Q. Karena suku dengan pangkat tertinggi di kiri tanda kurang dan di kanan tanda kurang sama-sama X pangkat 3, langsung kita bisa gunakan persamaan B min Q per 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat. Di mana
B, Q sama A itu adalah koefisien-koefisien dari variabel X. Entah itu X pangkat 3, X pangkat 2, ataupun X. Kita lihat B-nya ini koefisiennya berarti kan 8 ya. Dikurangi Q-nya itu negatif 1. Jangan lupa minusnya di bawah. Dibagi 3 akar pangkat 3 dari 1 kuadrat. Ya, ini kan pasti 1 nih. 8 tambah 1 kan 9 ya. 9 dibagi 3, ya hasilnya adalah 3. Kemudian soal yang kedua. Di sini suku terbesarnya sama-sama 2x pangkat 3. Ya. Suku yang mengandung pangkat tertinggi. Ya. Berarti ini A, ini B, dan ini Q. Nah, karena sama-sama 2x pangkat 3 di kiri sama di kanan, kita bisa gunakan langsung persamaan B min Q per 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat. Hati-hati ambil B, Q, dan A-nya. B-nya itu negatif 4, jangan lupa minusnya di bawah. Dikurangi Q-nya itu 2, per 3 akar dari 3, akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Koefisien X pangkat 3 itu kan 2 ya. Min 4 min 2 itu min 6. Min 6 bagi 3 itu kan jadi minus 2 ya. Minus 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2 per 3. Berarti tinggal pangkatnya kita kurangin kalau dibagi. Jadi 2 pangkat 1 dikurangi 2 per 3. Nanti kita peroleh jawabannya negatif. Jelas ya ini negatif. 1 dikurangi 2 per 3 itu kan sepertiga. Jadi ini negatif 2 pangkat sepertiga. Sepertiga, jelas ya. Kemudian bagian yang ketiga, soal nomor 3 maksudnya. Di sini belum dalam akar pangkat 3. Kalau belum dalam akar pangkat 3, kita buat ini jadi dalam bentuk akar pangkat 3. Jadi seperti ini ya. Kita pangkatkan 3, kemudian kita akarkan. Ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 5 dikurangi akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 tambah 0x kuadrat tambah 0x tambah 0. Berarti ini adalah A, ini B, dan ini Q. Karena sama-sama 8x pangkat 3 nih. Suku dengan variabel X yang punya pangkat terbesar, pangkat paling gede ya. Jadi B-nya 12, Q-nya itu 0, A-nya itu 8. Jadi seperti ini ya. 12 kurangi 0 per 3, akar pangkat 3 dari 8. 8-nya kita ubah dulu jadi 2 pangkat 3, supaya ini kan akar pangkat 3 dan 2 pangkat 3 ini bisa dicoret gitu. Jadi sisanya nanti tinggal 2 pangkat 2. Jadi 12 per 3 kali 4. 3 kali 4 sendiri itu kan 12. Jadi 12 bagi 12 hasilnya 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini adalah tipe limit tak hingga yang berbentuk selisih akar polinom tipe 1. Nah, di tipe 1 ini kalau kita lihat bentuknya semuanya selisih akar polinom ya. Jadi ada fungsi polinom di dalam akar kuadrat. Tapi koefisien suku dengan pangkat tertinggi ataupun pangkat tertingginya itu beda. Misalnya kayak soal nomor 1, ini X pangkat 3, pangkatnya lebih kecil dibanding X pangkat 4. Soal nomor 5, ini 6X pangkat 7, yang ini X pangkat 7. Sama-sama X pangkat 7, tapi yang di kiri koefisiennya 6, yang di kanan 1. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal seperti ini dapat kita lakukan dengan cara perasionalan. Tapi ada cara yang lebih cepat supaya kita bisa menghemat waktu pengerjaan soal-soal limit tak hingga seperti ini. Nah, caranya gimana? Di sini untuk bentuk selisih akar polinom, itu pangkatnya biasanya lebih dari 2 ya. Atau pangkatnya banyak gitu. Di sini kita lihat aja suku yang punya pangkat tertinggi, baik di kiri maupun di kanan. Kayak soal nomor 1 ini, yang di kiri X pangkat 3, yang di kanan X pangkat 4. Ya, karena yang di kiri itu lebih kecil dibanding yang di kanan, ya berarti kan kecil kurangi besar, hasilnya pastilah negatif. Pasti jawabannya adalah negatif tak hingga. Selanjutnya buat soal yang kedua, yang di kiri X pangkat 7, yang di kanan X pangkat 6. Ya, yang di kiri lebih besar dibanding yang di kanan. Kalau yang
kiri lebih besar dibanding yang kanan, berarti logikanya besar dikurangi kecil, ya hasilnya pasti positif gitu. Jadi ini positif tak hingga. Soal yang ketiga juga caranya sama. Yang di kiri ini pangkat 4 ya, suku dengan pangkat tertinggi ini adalah 2x pangkat 4, ini adalah 5x pangkat 6. Yang di kiri jelas lebih kecil dibanding yang kanan. Berarti kecil kurangi besar, hasilnya negatif. Yaitu negatif tak hingga. Buat soal yang keempat, yang di kiri x pangkat 2, yang di kanan x pangkat 3. Berarti ini kecil kurangi besar ya negatif ya. Hasilnya jelas negatif tak hingga. Kemudian yang kelima, ini sama-sama x pangkat 7, tapi yang di kiri 6, yang di kanan itu 1. Berarti besar kurangi kecil itu positif kan? Hasilnya pasti positif tak hingga. Yang keenam, ini 2x pangkat 6, ini 5x pangkat 6. Sama-sama x pangkat 6. Tapi beda koefisiennya doang. Yang kiri 2, yang kanan 5. Berarti kecil dikurangi besar ya pasti minus. Hasilnya minus tak hingga. Kemudian yang ketujuh, ini sama-sama x pangkat 2. Hanya saja yang di kiri itu lebih kecil dibanding yang lebih besar, maaf maksudnya ya. Dibanding yang di kanan, berarti 2 dikurangi 1 ya positif. Pasti hasilnya positif tak hingga. Kemudian yang ke-8, ini 3x pangkat 6, yang ini 1x pangkat 6. Sama-sama pangkat 6, cuma yang di kiri ini koefisiennya lebih besar dibanding yang di kanan. Jadi hasilnya pasti positif tak hingga. Silahkan teman-teman buktikan dengan cara merasionalkan, nanti kita akan dapat hasilnya juga seperti ini. Ya, cuma dengan cara seperti ini kita tentu akan jauh lebih menghemat waktu pengerjaan soal-soal limit tak hingga berbentuk selisih akar polinom tipe 1. Jadi kalau tipe 1 ini suku terbesarnya tinggal kita bandingkan aja. Ya. Untuk soal latihan yang kelima, ini kita akan membahas limit tak hingga yang masih sama, berbentuk selisih akar polinom, akan tetapi suku terbesar di dalam akarnya itu sama. Ya. Nah, untuk teori lebih lengkapnya, sekali lagi silahkan teman-teman cek dan pelajari dulu modul sebelum melihat pembahasan ini, supaya pemahaman teman-teman mengenai limit tak hingga berbentuk selisih akar polinom ini lebih jelas ya. Nah, di tipe kedua ini semuanya sama ya, suku terbesarnya. Kayak ini 2x, ini 2x gitu. Nah, gimana nih cara nyelesain soal ini? Nah, kita harus cek algoritmanya seperti ini. Yang pertama, apakah ada x pangkat lain? Di sini kan cuma 2x ya, jadi yang mengandung variabel x itu hanya 2x di kiri dan 2x di kanan. Berarti jawabannya ini nggak ada suku lain yang mengandung variabel x dan kita nggak perlu membandingkan apa-apa lagi. Jelas jawabannya tidak. Kalau nggak ada, dan ini udah sama gitu ya, sama-sama 2x, langsung aja jawabannya pastilah 0. Sama halnya dengan soal yang kedua, ini x pangkat 7, ini x pangkat 7. Ya. Jadi suku terbesarnya di sini, suku yang punya pangkat terbesar sama-sama x pangkat 7. Koefisiennya pun sama-sama 1. Tidak ada x pangkat lain atau tidak ada suku lain yang mengandung variabel x. Ya. Jadi pertanyaan apakah ada x pangkat lain, maksudnya apakah ada suku lain yang mengandung variabel x yang perlu kita bandingkan? Jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada, berarti langsung aja 0. Untuk soal yang ketiga sama ya, kita cek ini sama kan. Akar pangkat 5 dari x pangkat 3, ini pun akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Tidak ada x pangkat lain, maka jawabannya 0. Demikian pula untuk soal yang keempat. Ini x pangkat 4, ini x pangkat 4. Tidak ada lagi suku yang mengandung variabel x, maka jawabannya langsung aja 0. Nah, buat soal yang kelima, kita lihat suku terbesarnya di sini, yang punya pangkat tertinggi, atau orde tertingginya di sini adalah x pangkat 5. Kemudian, karena ini udah sama, ya sama-sama x pangkat 5. Kalau beda ya berarti ya
beda koefisien berarti bukan tipe yang kedua, tapi tipe yang pertama seperti tadi, tahingga atau negatif tahingga jawabannya. Tapi ini karena ini sama, kemudian kita cek lagi apakah ada X pangkat lain, maksudnya apakah ada suku lain yang mengandung variabel X. Jawabannya ada. Yang mana? Yang ini kan, X kuadrat sama 3X kuadrat. Ya. Nah, di sini kita perlu membandingkan. Ini pangkat 2, ini pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti 2 itu pangkatnya ya, pangkatnya ini pangkat 2. Itu kan lebih kecil dibanding setengah dari 5 gitu. 2 di sini 2 sebagai pangkat itu kurang dari 5/2. Karena 2 itu kurang dari 5/2, ya maka jawabannya juga 0. Kemudian yang keenam, kita lihat di sini X, 3X pangkat 4 sama 3X pangkat 4 sama. Ada X pangkat lain? Ya. Kemudian kita bandingkan. Ya, bandingkan. X pangkat lainnya itu adalah X yang ini ya. Kalau ini X pangkat 4, berarti ini X pangkat 1. Berarti yang kita bandingkan yang X pangkat 1 ini dengan setengah dari pangkat tertinggi. Jadi kita bandingkan dengan setengah pangkat tertinggi ya. Jadi 1 itu kan lebih kecil dibanding setengah dari pangkat tertingginya. Ya. Setengah pangkat tertingginya berapa? Pangkat 4. Ya, karena 1 lebih kecil dibanding 2, setengah dari 4, ya berarti jawabannya 0. Jadi kalau koefisien yang di tengah ini pangkatnya lebih kecil dibanding pangkat terbesar, setengah dari pangkat terbesar, ya berarti jawabannya langsung pasti 0. Kemudian kita lihat soal nomor 7. Di sini pangkat suku yang punya pangkat tertinggi itu sama-sama 3X pangkat 6. Terus kita cek apakah ada X pangkat lain. Ya jawabannya tentu aja ada ya. Yang ini kan 5X pangkat 5 sama X pangkat 5. Kemudian kita bandingkan. Nah karena ini X pangkat 5, yang ini negatif X pangkat 5 ya. Berarti kalau kita bandingkan pangkatnya, ini pangkat 5, itu lebih besar dibanding setengah dari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan 6. 5 lebih dari 3. Kalau 5 lebih dari 3, jawabannya pasti tahingga. Tapi tahingganya itu positif atau negatif, kita mesti cek. Berarti tinggal kita kurangkan aja yang warna biru ini. 5, koefisiennya ya maksudnya. Koefisiennya kita kurangin. Jadi 5 dikurangi negatif 1. 6 kan? 6 itu positif, berarti positif tahingga jawabannya. Buat soal yang ke-8, ini 2X pangkat 5, ini 2X pangkat 5. Sama-sama 2X pangkat 5 ya. Ada X pangkat lain? Ya ada. Yang mana? Yang ini. Ya kita bandingkan. Yang ini pangkatnya berapa? Pangkat 3. 3 itu tuh lebih besar dibanding setengah dari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya kan pangkat 5. Jadi 3 dikurangi setengah kali 5. Ya, sorry, maksudnya 3 lebih dari setengah kali 5. Pasti jawabannya tahingga. Cuma tandanya negatif atau positif itu akan bergantung dari koefisien ini yang kita kurangin ya. Kiri kurangi kanan. Ini kan kecil, minus 3 ya. Minus 3 dikurangi 1 ya minus hasilnya. Pastilah nanti kita peroleh ya negatif tahingga. Kemudian soal yang ke-9. Di sini sama-sama 3X pangkat 6. Nah, pertanyaannya ada X pangkat lain? Ada. Kita perlu bandingkan. Ya, kita bandingkan di sini suku yang mengandung variabel X lainnya adalah 5X pangkat 3 sama negatif X pangkat 3. Nah, kita bandingkan, ternyata pangkat yang di tengah ini, 3, itu tuh sama aja kayak setengah dari pangkat tertingginya. 3 sama dengan setengah dari 6. Nah, karena sama, maka berlaku rumus B-Q per 2 akar A, di mana nanti yang jadi B adalah 5, yang jadi Q adalah negatif 1. Jangan lupa negatifnya dibawa.
Jadi 5 minus 1 per 2 akar 3. 6 per 2 akar 3 ya. Ini 6 per 2 itu kan 3. 3 bagi akar 3 ya akar 3 jawabannya. Kemudian soal yang ke-10. Ini suku dengan pangkat tertinggi adalah 2x pangkat 4 sama-sama ya. Apakah ada x pangkat lain? Jawabannya ada. Yang mana? Yang ini ya, x pangkat 2. Ya kita bandingkan. Kalau sama, pakai rumus B min Q per 2 akar A ya. Ternyata 2 ini kan pangkat 2 sama dengan setengah kali 4. Jadi menggunakan persamaan B min Q per 2 akar A, B-nya adalah koefisien X kuadrat, Q-nya adalah koefisien X kuadrat yang di kanan. Kalau B yang di kiri, Q yang di kanan. Jadi 1 kurangi 3 per 2 akar 2. Ini berapa nih? Minus 2 ya. Minus 2 sama minus 2 kecoret. Jadi kita dapat hasilnya nanti min 1 per akar 2. Soal yang ke-11. Di sini kita lihat pangkat tertingginya sama-sama 3x ya, suku dengan pangkat tertingginya. Karena akar x kan x pangkat setengah. Setengah jelas lebih kecil dari 1. Ada x pangkat lain? Ada. Yaitu akar x. Ini x-nya pangkat setengah. Kita bandingkan, akar x itu berarti setengah. Setengah sama dengan setengah kali pangkat tertinggi ya. Atau nilai order tertingginya ini kan x pangkat 1. Ternyata setengah sama dengan setengah. Ini sama, maka berlaku persamaan B min Q per 2 akar A. B-nya adalah koefisien akar X yang ini. Q-nya ini koefisien akar X yang di kanan. Jadi 1 dikurangi 2, dibagi 2 akar 3, hasilnya adalah min 1 per 2 akar 3. Kemudian yang ke-10, suku dengan koefisien dan pangkat tertingginya ini sama-sama X. Kemudian apakah ada X pangkat lain? Ini sama seperti soal nomor 11 ya. Ini ada, kemudian kita bisa langsung bandingkan. Ya, kita bandingkan, ternyata ini akar X itu X pangkat setengah. Sama dengan setengah kali 1 nih. Pangkat tertingginya. Menggunakan persamaan B min Q per 2 akar A, berarti B-nya 2. Q-nya 1 ya, 2 kurang 1 per 2 akar koefisien suku tertinggi. 2 akar 1 ya. Jadi 1 dibagi 2 ya hasilnya 1 per 2. Tipe soal berikutnya yang akan kita bahas pada latihan yang ke-6 ini adalah tentang limit trigonometri tahingga. Jadi, semua X-nya menuju tahingga tapi melibatkan fungsi trigonometri di dalamnya. Nah, gimana cara nyelesainnya? Kita akan bahas satu persatu soal ini. Dan sekali lagi, teman-teman bisa simak dulu teori di modul yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi atau komentar. Dan baru silahkan sambil dicoba ya latihannya. Nah, soal yang pertama, limit X menuju tahingga dari sin 2 per X per sin 6 per X. Nah, di sini kita misalkan 1 per X-nya sebagai variabel lain. Katakanlah variabel P. Jadi, kalau kita memisalkan 1 per X-nya dengan P, di sini kita nemu 2 per X. 2 per X ini sama aja kayak 2 kali 1 per X kan? Jadi, ini sama kayak 2P. Sama halnya dengan 6 per X, ini akan jadi 6P. Dan ketika X-nya bergerak menuju tahingga, maka P-nya itu akan bergerak menuju berapa coba? Kan 1 per X sama dengan P. Jadi, jelas P-nya itu akan sama dengan 1 per X atau 1 per tahingga. Maka batasnya juga akan berubah menuju 0. Ketika kita udah merubah variabel X jadi P, semuanya harus jadi variabel P termasuk batas-batasnya. Jadi ini kita bisa tulis limit P menuju 0 dari sin 2P per sin 6P. Ya kita tinggal ambil koefisien P-nya. Jadi jawabannya sesuai dengan rumus limit trigonometri, ini adalah 1 per 3.
Soal yang kedua, limit X menuju T hingga dari 3X sin 1 per X. Jadi kalau kita udah nemu 1 per X, di sini kita bisa misalkan sebagai P. Dan kalau 1 per X-nya sama dengan P, maka X-nya itu adalah 1 per P. Di sini ada 3X. Berarti 3 kali 1 per P. Jadi 3 per P. Batasnya seperti tadi. Ketika X-nya menuju T hingga, maka P-nya menuju 0. Jadi kita bisa tulis limit P menuju 0 dari 3 per P kali sin P. Sin P per P ini kan hilang ya. Jadi jawabannya adalah 1. Adalah 3 kali 1 ya 3. Kemudian soal yang ketiga, di sini sama seperti tadi ya. X-nya di sini ada 2X, di sini ada 3X ya. 2X kita misalkan sebagai 2 per P dan 3X-nya sebagai 3 per P. Kemudian X-nya dari menuju T hingga kita ubah jadi P menuju 0. Ya, jadi ini langsung aja kita ambil 2 per P sama 3 per P-nya. Nah, 1 per P sama 1 per P-nya kan ini kecoret ya. Jadi langsung aja jawabannya 2 per 3. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, seperti tadi kita memisalkan 1 per X-nya dengan P. Hati-hati ya. Untuk bagian pembilang, ini 2 per X. Berarti 2 dikali 1 per P. Ini tuh 2 P. Sementara yang ini, 1 per X itu kita misalkan sebagai P. Tapi 2-nya di bawah. Berarti gimana nih nulisnya? Untuk 1 per 2X, ini akan menjadi 1 per 2 kali 1 per X. Di mana 1 per X-nya adalah P. Jadi ini tuh setengah P, dan X menuju T hingganya kita buat menjadi P menuju 0, karena semua variabelnya udah kita nyatakan dalam P. Sehingga di sini kita bisa tulisnya seperti ini. Limit P menuju 0 dari sin pangkat 32P per tan pangkat 3 setengah P. Atau kita tinggal ambil aja di sini suku yang mengandung variabel P-nya. Ada 2P, ada setengah P. Kita bagi dulu, terus kita pangkatin 3 juga nggak apa-apa, karena ini sama-sama pangkat 3 ya. Jadi 2P dibagi setengah P. P sama P-nya kecoret ya. Jadi 2 bagi setengah kan 4. 2-nya naik ke atas nih. 2 bagi setengah bukan 1, tapi 4 ya. 4 pangkat 3, hasilnya 64. Jelas ya? Kemudian, soal yang kelima. Di sini semua angka-angka pada unsur-unsur yang mengandung sinus sama tangannya itu dikalikan dengan 1 per X. Jadi ini jelas ya. Ini jadi 6P, yang ini jadi 8P, ini jadi 2P, yang ini jadi 10P, ini jadi 4P, ini jadi 2P. Ya, kemudian batasnya ini jadi P menuju 0. Kita kalikan dengan 1 per P dibagi 1 per P. Ya, nanti sin 6P per P ya 6. Ditambah tan 8P dibagi P ya 8 gitu. Jadi kita tinggal ambil angka-angkanya aja sebagaimana yang telah kita bahas di video bagian limit trigonometri. Jadi teman-teman bisa cek juga video limit trigonometri sebagai referensi ya, supaya tahu ini asal-usulnya dari mana gitu. Jadi ini kita langsung aja ambil angka-angkanya. 6 tambah 8 kurang 2 dibagi 10 kurang 4 kurang 2. Berapa tuh? 14 kurang 2, 12. 12 dibagi 4, hasilnya 3 ya. Soal yang ke-6, di sini sama seperti tadi, yang mengandung 1 per X kita ubah jadi P, berarti tan 1 per X itu jadi tan P, 2 per X ini jadi 2P, dan batasnya kita buat P menuju 0. Oh ya, ini 2X jadi 2 per P ya. Kan 1 per X-nya itu P. Berarti kalau X aja itu 1 per P. Nah, ini P-nya menuju 0. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Limit P menuju 0. Ini 2 per P. Kali tan P. Sekan itu ingat lagi. Itu adalah 1 per cos. Jadi cosnya kita tulis di bawah. Tan P per P itu jadi 1. Jadi kan 2 per cos P.
P-nya kita ganti karena dia menuju 0, berarti ini cos 0. Cos 0 itu kita tahu 1, jadi 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Soal yang ketujuh, limit X menuju tak hingga dari X kotangen 1/X sin 1/X kuadrat. 1/X kita misalkan sebagai P, 1/X kuadrat berarti ya P kuadrat. Dan X itu berarti 1/P. X menuju tak hingganya kita buat jadi P menuju 0. Jadi kita bisa rapikan ini dalam variabel P menjadi seperti ini. Sin P kuadrat kali 1/P ya, ini P-nya berarti di bawah. Kotangen itu adalah 1/tan. Nah, di sini kan bagian atasnya P pangkat 2, bagian bawahnya P ada tan P di sini ya. Jadi tinggal P kuadrat bagi P kuadrat, ya ini hasilnya adalah 1. Terus, soal yang ke-8, seperti tadi, yang mengandung 1/X kita ubah jadi P. Jadi cos 4/X ini jadi cos 4P. 1/X ini jadi 3/X jadi 3P, dan 1/X-nya jadi P. X menuju tak hingga kita buat jadi P menuju 0. Jadi dalam variabel P ini menjadi limit P menuju 0 dari 1 min cos 4P per P tan 3P. Nah, di video limit trigonometri kita udah belajar 1 min cos P, ini kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah dari 4P. Setengah dari 4P itu 2P ya. Jadi kita bisa tulis 2 sin P kali sin P karena sinnya kuadrat dibagi P tan 3P. Sin P per P, sin 2P per P itu 2. Sin 2P per tan 3P itu 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 per 3, hasilnya adalah 8/3. Soal yang ke-9, di sini 1/X-nya kita ubah jadi P dan X-nya jadi 1/P. Jadi yang ini menjadi 2P, ini menjadi setengah kali 1/X ya kayak tadi, jadi setengah P, dan yang ini jadi 1/P. Nah, ini 1/P-nya naik ke atas nanti. X menuju tak hingganya, ini kita buat P menuju 0. Kalau kita rapihkan, ini jadi limit P menuju 0. P kali cos kuadrat P dibagi tan setengah P. P dan tan setengah P ini jadi 1/setengah gitu ya. 1/setengah. 1 bagi setengah itu kan 2. 2 kali cos kuadrat P. P-nya menuju 0. Berarti 2 cos kuadrat 0. 2 kali 1, hasilnya 2. Gitu. Soal yang ke-10, di sini sama 1/X-nya kita ubah jadi P. Banyak ya mengandung 1/X di sini. Dan variabel X-nya semua kita ganti. Yang 3/X ini jadi 3P. Yang 2/X ini jadi 2P. Yang X kuadrat ini jadi 1/P kuadrat. Yang 1/X ini jadi P. Dan batasnya jangan lupa kita buat P menuju 0. Nah, jadi kita bisa tulis limit P menuju 0 dari 1/P kuadrat, berarti P kuadratnya naik ke atas. P kuadrat sin 3P kali 1 min cos 2P kali sin P. 1 min cos 2P ini seperti tadi, berarti 2 sin kuadrat setengah dari sudut 2P ini adalah sin P ya. Jadi sin kuadrat P kali sin P kan sin pangkat 3P. Sini ada P kuadrat sama sin kuadrat sebenarnya juga bisa hilang nih. Jadi yang ini 1, yang ini 3, sin 3P per sin P ini jadi 3 ya. 3 kali 1 dibagi 2, itu hasilnya adalah 3/2. Soal bagian terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai limit tak hingga fungsi khusus. Jadi, tipe soal seperti ini berbentuk fungsi yang dipangkatkan dengan fungsi. Dan untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus merubahnya menjadi bentuk limit X menuju tak hingga dari 1 plus fx pangkat gx yang sama dengan bilangan Euler E pangkat limit X menuju tak hingga dari hasil kali fx dengan gx. Nah, limit ini kita kenal dengan limit Euler. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita lihat dulu 1/x kuadrat
akan bertindak sebagai fx dan x kuadrat min 4x ini akan bertindak sebagai gx. Nah, supaya gampang, kita cari dulu limit x menuju tak hingga dari hasil kali kedua fungsi ini. Jadi kita kalikan fungsi f sama g, kita cari limit menuju tak hingganya. 1 per x kuadrat dikali x kuadrat min 4x. Ini adalah x kuadrat min 4x per x kuadrat. Nah, karena ini adalah limit tak hingga berbentuk pecahan, berarti kita tinggal lihat aja suku yang punya pangkat tertinggi ya. Baik pembilang maupun penyebut, variabel x yang punya pangkat tertingginya sama-sama pangkat 2 ya. Ini sama-sama pangkat 2 dan koefisiennya 1. Berarti ini sama dengan 1. Dengan kata lain, di sini langsung aja jawabannya pastilah E pangkat 1. Selanjutnya, yang kedua, limit n menuju tak hingga dari 1 plus n plus 1 per n min 2 pangkat 2n plus 1 per n plus 3. Yang ini akan bertindak sebagai fn, yang ini akan bertindak sebagai gn. Jadi, limit n menuju tak hingga dari fn kali gn, ini tinggal kita kalikan dan kita ambil limitnya. Jadi n plus 1 kali 2n plus 1 per n min 2 kali n plus 3. Nah, ini sama-sama limit tak hingga berbentuk pecahan ya. Berarti kalau n kali 2n, itu kan 2n pangkat 2. Kita lihatnya pangkat tertingginya aja di sini. Jadi ini kan 2n kali n ya 2n kuadrat. Ditambah seterusnya, ini n kali n itu n kuadrat ya. Ini karena pangkatnya sama-sama pangkat 2, orde tertingginya. Berarti ya ini sama dengan 2. Sehingga langsung aja jawabannya pastilah E pangkat 2 ya. Karena ininya kan 2. Nah, selanjutnya ini belum berbentuk 1 plus fx pangkat gx. Supaya bentuknya jadi 1 plus fx pangkat gx, caranya gimana? Kita lihat dulu fungsi yang di dalam ini. Yang 2x min 3 per 2x plus 4. Yang di dalam tanda kurung maksudnya. Nah, penyebutnya ini adalah 2x plus 4. Supaya menghasilkan 1, maka penyebutnya kita buat jadi 2x plus 4. Yang bagian atas pun jadi 2x plus 4. Dan supaya tidak merubah fungsi aslinya, gimana caranya supaya 2x plus 4 ini kita buat jadi 2x min 3. Berarti 2x plus 4 ini, ya jelas kita harus kurangkan dengan 7. Kan 2x tambah 4 kurang 7 itu 2x min 3 ya. Dan ini sama aja kayak limit x menuju tak hingga dari 1, 2x plus 4 dibagi 2x plus 4 itu 1, dikurangi 7 dibagi 2x plus 4, pangkat 5x plus 1. Sekarang udah sama bentuknya ya kayak gini. Jadi, min 7 per 2x plus 4 akan bertindak sebagai fx, dan 5x plus 1 akan bertindak sebagai gx. Kemudian untuk limit menuju tak hingganya, tinggal kita kalikan fx dengan gx-nya. Jadi, negatif 7 kali 5x plus 1 per 2x plus 1. Ya ini negatif 35x min 7 per 2x plus 4. Suku yang punya koefisien x, yang punya variabel x maksud saya dengan pangkat tertinggi sama-sama 1 di sini, berarti tinggal kita ambil aja koefisiennya. Ini koefisiennya berapa tuh? Ini min 35, ini 2, jadi min 35 per 2. Sehingga jelas jawabannya pastilah E pangkat negatif 35 per 2. Soal nomor 4 dengan cara yang sama seperti soal nomor 3. Kita lihat dulu penyebutnya x kuadrat plus 3x plus 4 ini. Jadi kita buat supaya bentuknya jadi 1 plus fx pangkat gx. Berarti dimulai dari penyebut ya. Nah, yang bawah sama yang atas ini kita buat sama supaya bisa menghasilkan 1. Berarti yang atas kita buat supaya jadi nggak ngerubah fungsi aslinya, yaitu x kuadrat plus 6x plus 10. 3x supaya jadi 6x mesti tambah 3x. 4 supaya jadi 10 mesti tambah 6.
Jadi, ini kalau kita bagi, yang merah dibagi yang merah, ini jadi 1 ditambah 3x plus 6 per x kuadrat plus 3x plus 4. Pangkat segini, x kuadrat tambah 3x plus 4 per 2x plus 3. Yang ini bertindak sebagai fx, yang ini bertindak sebagai gx. Kemudian kita cari limit x menuju tahingganya dari fx kali gx. Ya, ini kalau kita kalikan, jadi seperti ini ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Dan ini kan sama ya, x kuadrat plus 3x plus 4-nya. Jadi kita bisa coret ini, gitu. Nah, sehingga menghasilkan bagian atas 3x plus 6, bagian bawahnya 2x plus 3, yang sama-sama pangkat 1. Jadi 3x dibagi 2x, ya kita lihat suku dengan pangkat tertingginya aja. Ya. Jadi 3x tambah 6 dibagi 2x plus 3, yang pangkat tertingginya kan 3x sama 2x. Jelas hasilnya 3 per 2. Sehingga jawabannya di sini pastilah E pangkat 3 per 2. Baik, demikian saja pembahasan mengenai ke-7 tipe soal limit tahingga pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video terbaru saya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.